Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Anda kembali di Anyus Pagi. Momen akhir pekan Jakarta Fair 2025 di Kemayoran ramai pengunjung. Jakarta Fair jadi primadona untuk berburu produk murah dan sarana hiburan. Sejumlah masyarakat nampak antusias menikmati hiburan dan pameran di Jakarta Fair 2025 pada Sabtu sore. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan remaja hingga keluarga. Jakarta Fair menawarkan diskon menarik untuk ragam produk mulai dari furniture, kecantikan hingga makanan serta minuman. Tidak hanya produk, Jakarta Fair juga setiap harinya menggelar konser seperti pada saat Sabtu sore, penampilan dari band ternama Ungu. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana keseruan di Pekan Raya Jakarta, berikut laporan dari rekan kami Syahriza Zanski. Pemirsa, Jakarta Fair 2025 pada malam kali ini menjadi tempat favorit bagi para masyarakat untuk bisa menghabiskan akhir pekannya pada malam kali ini. Dan memang pantauan kami dari sore tadi sudah begitu ramai ya, baik itu kalangan keluarga ataupun remaja. Dan bersama juru kamera Pandu Priyo akan menunjukkan bagaimana situasinya khususnya di area yang menyediakan beragam kuliner tentunya dan juga beberapa produk. Ini menarik sekali pemirsa, para masyarakat ini tidak hanya bisa belanja produk, tapi mereka bisa juga mendapat hadiah dari hasil tantangan yang mereka jalani tentunya. Tidak hanya soal produk, pemirsa, masyarakat juga bisa menyaksikan adanya konser musik, di mana setiap harinya ada konser musik. Dan pada malam kali ini nanti akan ada band musik bernama Ungu tentunya yang akan menampilkan bakatnya tentunya pada malam kali ini. Namun terlepas dari itu pemirsa, antusiasme dan juga euforia tidak pernah redup pada malam kali ini, khususnya pada akhir pekan. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di kawasan ini. Selamat malam kakak, boleh berbincang sebentar? Boleh. Halo. Siapa sebelumnya? Aku Tika. Tika sama siapa aja dan ke Jakarta Fair udah kemana aja nih? Oh oke, aku lagi sama teman-teman aku. Kalau di sini tadi kita udah kebut makanan ya, terus udah belanja-belanja juga. Terus tadi banyak banget kayak skincare gitu juga sih, lagi pada diskon-diskon. Sebelumnya udah pernah ke Jakarta Fair belum? Udah dari kecil, suka kesini terus. Kayak tiap tahun tuh makin meriah aja gitu. Kakak lihat juga dibandingkan sama sebelumnya, apa yang spesial pada tahun ini? Yang spesial tuh apa ya? Mungkin antusiasnya kali ya, kan kayak kita akhirnya udah bisa kesini sendiri, kayak sama teman-teman. Biasanya tuh harus sama orang tua gitu, kayak kita udah pada gede gitu. Itu sih yang ngebedain dari tahun-tahun sebelumnya kalau bagi kita ya. Gitu. Kakak siapa tadi sebelumnya? Tika. Terima kasih atas waktunya Kak Tika, selamat berhiburan pada malam kali ini ya. Oke, ya pemirsa, itulah tadi bahwasanya tidak hanya kalangan keluarga ya, melainkan kalangan remaja sudah mulai menghabiskan waktunya pada malam kali ini di Jakarta Fair 2025. Namun terlepas dari itu pemirsa, bahwasanya Jakarta Fair ini diselenggarakan sejak 19 Juni hingga 13 Juli 2025, di mana harga tiketnya ini bervariatif mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 tentunya. Namun terlepas dari itu pemirsa, Jakarta Fair 2025 kembali menjadi primadona bagi para wisatawan untuk bisa menghabiskan akhir pekan mereka ataupun di hari biasa. Dari Jakarta, Syahriza Zanski bersama juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2025 menggelar pesta kembang api dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-498. Acara ini mendapat sambutan meriah dari pengunjung. Sabtu malam, Jakarta Fair Kemayoran dipadati warga yang ingin menyaksikan langsung kemeriahan perayaan ulang tahun Kota Jakarta ke-498. Salah satu momentum yang paling dinanti adalah pertunjukan kembang api yang menghiasi langit ibu kota. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut hadir dalam acara ini bersama dengan tokoh lain seperti mantan Gubernur Jakarta Sutioso yang langsung membuka pertunjukan kembang api. Selain pertunjukan kembang api, Jakarta Fair Kemayoran juga makin meriah dengan penampilan konser band Ungu. Hal ini membuat fans Ungu terkesan dengan perayaan Jak Fair 2025. Alhamdulillah
498 Jakarta mulai hari ini. Walaupun kemarin Pak Gub sudah membuka, tapi kembang apinya hari ini. Ini berjalan, yaitu insya Allah mudah-mudahan Jakarta Fair sampai tanggal 13 Juli bisa berjalan dengan baik. Ini momen baik karena juga anak-anak sudah mulai libur sekolah, jadi ini menjadi tempat ajang untuk liburan lah. Iya, datang untuk ungu. Akhirnya ungu lagi di Jakarta. Ya, senang banget, Tang. Pasti lah, bahagia. Pasti senang. Jakarta Fair Kemayoran bukan hanya tempat berbelanja, namun juga menyajikan berbagai hiburan musik dari musisi tanah air. 3 penampil yang menghibur di atas panggung, diantaranya adalah Alexi, Oke, dan Ungu. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui media sosial Instagram, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, membagikan komentar kedatangannya atau momen kedatangan dari tamu spesial. Ayo, Mas, makan apa, Mas? Makan sambelnya bikinan. Ini saya di sini bikin sambal. Pura-pura bisa. Laos pisan ya. Waduh. Selamat siang pokoknya. Kedatangan putra semata wayang Presiden Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo bersama selebritas Happy Salma di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Momen tersebut nampak begitu santai dan hangat, bahkan KDM menyempatkan diri membuat sambal secara langsung untuk tamu spesialnya. Kebudayaan. Didit pun melalui Instagramnya juga membagikan momen anak perempuannya, Nih Yang Sukma Ayu, saat berfoto berdua bersama Didit Prabowo. Foto ini juga nampak dipost ulang dalam unggahan media sosial Instagram Didit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan lawatan ke Rusia selama 2 hari. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu pukul 5 sore. Presiden Prabowo resmi mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Federasi Rusia. Prabowo lepas landas dari Bandara Pulkovo, St. Petersburg, Rusia, menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma pada Jumat malam waktu setempat dan tiba di Jakarta pada Sabtu sore. Presiden nampak turut didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya selama 2 hari di St. Petersburg, Presiden menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh pihak berusaha meredakan ketegangan antara Iran dan Israel. Presiden Prabowo juga menyebut Rusia memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dalam rangka menghadiri salah satu acara bisnis terbesar dan terpenting di dunia, SPIEF 2025. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo datang sebagai tamu kehormatan. Moderator plenarного заседания Надим Катаиш. SPIEF 25 telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1997. Dalam acara ini, Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan. Acara ini memberikan kesempatan untuk menemukan mitra dengan tujuan mengamankan pertumbuhan bisnis lintas negara. Lebih dari 2.100 perwakilan dari lebih dari 45 negara dan wilayah hadir dalam acara yang diselenggarakan di St. Petersburg.
to the King of Bahrain. Your Excellency Paul, observers, they want to read. Is this a political statement? Di mana sejak 2026, acara ini rutin diselenggarakan di bawah naungan Presiden Federasi Rusia. Dari Saint Petersburg, Rusia, tim iNews melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana memperluas kerjasama dengan Indonesia di sektor energi. Selain di sektor minyak dan gas, Rusia berkeinginan untuk kerjasama di bidang energi nuklir. И взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. В медицине, сельском хозяйстве, а также... Kementerian Dalam Negeri menggelar pemeriksaan kesehatan kepala daerah pada hari Sabtu. Pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persiapan para kepala daerah sebelum menjalani retret gelombang 2. Kepala daerah yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan diantaranya Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana, serta Bupati Pulau Taliabu Syashabila Mus dan Laode Yasir. Beberapa kepala daerah lainnya masih dalam proses menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebagai informasi pemirsa, retret gelombang 2 akan diikuti 87 kepala daerah dengan posisi gubernur dan wakil gubernur 6 peserta, wali kota dan wakil wali kota 6 peserta, bupati 38 peserta, dan wakil bupati 37 peserta. Retret gelombang 2 akan dimulai Senin 23 Juni di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dipantau langsung Wamendagri Bima Arya. Ya, ketika gelombang pertama sebetulnya idealnya adalah gubernur, wakil, wali kota, bupati, dan wakilnya juga ikut sama-sama. Tetapi tidak memungkinkan secara teknis dari segi tempat, biaya, dan lain-lain. Nah, karena itu didesain para wakil itu bergabung di hari terakhir. Nah, sekarang karena memungkinkan secara tempat, kemudian juga tidak terlalu banyak, maka sekalian saja. Karena penting sekali untuk memastikan kepala dan wakilnya itu harmonis. Kita cukup banyak menerima informasi kondisi kepala dan wakilnya, ada yang harmonis, ada yang bisa berjalan cepat, ada yang dilaporkan juga tidak terlalu maksimal gitu ya dalam pengelolaan hubungan. Nah, karena itu salah satu materi yang dikuatkan kembali di sini adalah bagaimana kepala dan wakilnya itu harus tetap seiring seirama sampai di ujung masa jabatan. Nah, karena itu mereka bersama-sama. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid angkat bicara terkait Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dijual di situs luar negeri Private Island Online dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Inilah pemirsa video tangkapan layar dari sebuah situs luar negeri Private Island Online yang menjual Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski tidak mencantumkan nominal harga, selain Pulau Panjang, ada sejumlah pulau di Indonesia lainnya yang juga dijual dalam situs ini. Di antaranya Pulau Seliu di Belitung dan Pulau Anambas di Riau. Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengatakan tidak ada satupun pulau di Indonesia yang bisa dijual, termasuk di situs online. Menurut Nusron, hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa belum ada hak atas tanah saat dicek melalui peta kawasan hutan seluruh Pulau Panjang. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Kenapa? Karena setelah saya cek, kawasan Pulau Panjang itu masuk kawasan
hutan seluruh. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Profesor Suparji Ahmad menilai kasus ijazah Jokowi berlarut-larut dan menguras energi. Suparji pun berharap polisi segera menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini agar tercipta kepastian hukum. Bahwa dengan adanya laporan tadi yang ditangani di Polda Metro Jaya, laksanakan ya prosesnya melalui klarifikasi, kumpulkan barang bukti, kumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Ini sudah terlalu jauh perkara ini, sudah menguras banyak energi, berbagai spekulasi di publik sangat macam-macam, sangat variatif gitu, dan ini sebenarnya tidak produktif dan kepentingan bangsa gitu loh, selain menguras energi gitu. Jadi namun demikian, mengingat ini sudah berjalan, tidak boleh dihentikan tanpa prosedur yang berlaku. Maka untuk itu bahwa penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan langkah-langkah yang cepat ya, langkah-langkah yang tepat ya, dan memastikan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan libatkan pihak-pihak terkait sehingga tidak ada kecurigaan. Sebelumnya pada 19 Juni, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisya mengatakan, selain melakukan klarifikasi kepada SMA 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Depok. Apa yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Komisi 3 DPR RI memberi penilaian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo. Komisi 3 menyimpulkan putusan hakim atas perkara Agnes Mo tidak sesuai aturan perundang-undangan. Bos, makasih ya. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Jumat siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundangan. Hal ini terkait dengan kasus hak cipta dan royalti lagu milik penyanyi Agnes Mo dengan Ari Bias. Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah karena dianggap membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin. Karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK. Ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara Agnes Monica di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan ya Nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah, ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan. Komisi 3 DPR juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, agar tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan kepastian hukum. Namun hingga kini pihak Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 meminta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.